akuntabilitas dan profitabilitas pada PTX. Nah, ini kan mulai dari rumusan masalah dulu ya. Rumusan masalah. Nah, kalau kemarin masih ingat kalau judulnya tentang analisa rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas pada PTX, berarti rumusan masalahnya ada apa aja? Iya. Rahma ya Pak ya? Rahmawati ya? Dari Karmila ya? Iya maaf Pak, tadi temen aku kayaknya salah. Kemarin Sangat meeting. Kalau Ini sudah ya Pak ya? Ini rumusan masalahnya tentang ini gitu. Oh oke. Boleh deh. Saya kasih contoh. Iya bener Pak, nggak apa-apa. Gimana, apa dulu pertama? Iya ya nggak apa-apa Pak. Aku pakai masker. Gimana Miss, gimana? Kalau judulnya Oke. Sudah ya Pak ya? Makasih. Kedengeran nggak? Kalau judulnya tentang analisa rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas pada PTX. Kan kalian diminta buat rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, serta outline bab 2. Nah, biasanya kalau rumusan masalah judulnya seperti ini, rumusan masalahnya apa yang kemarin saya pernah contohin? Ya Allah. Gimana? Berarti rumusan masalahnya harusnya itu tentang pertama bagaimana apa saja kondisi dan posisi keuangan ya pada PTX. Terus terus yang keduanya berarti apa kalau analisa ya? Apa saja, Miss? Apa saja apa? Kalau rasio tuh kalian step-stepnya ngapain dulu sih? Kan pertama kan kalian lihat dulu laporan keuangannya. Terus setelah itu kalian bikin apa dulu? Kalau mengenai rasio berarti ada apanya? Perhitungannya kan? Bagaimana perhitungan rasio likuiditas ini boleh dijadiin satu perhitungan baru interpretasi, atau boleh juga seperti ini, bagaimana perhitungan rasio likuiditas dan analisa dan interpretasinya. Interpretasi maksudnya analisanya nanti seperti apa, pengertiannya ya gitu. Yang ketiga berarti bagaimana sama tinggal ganti likuiditas jadi profitabilitas. Terus yang nomor 4, ini kan karena ada profitabilitas ya, jadi sama. Bagaimana
Gitu. Nah, kalau rumusan masalahnya seperti ini, berarti tujuannya gimana? Gimana kemarin? Masih ingat? Halo, halo? Suara saya kedengeran ya? Iya, Miss, kedengeran. Oke. Berarti kalau rumusan masalahnya bagaimana kondisi dan posisi keuangan, kalau kemarin tujuan penulisan apa? Kata-katanya mulai dari apa? Untuk mengetahui keuangan, ya, kondisi dan posisi keuangan pada PTX. Nah, terus yang kedua kan berarti yang kedua apa? Kalau rumusan masalahnya ini bagaimana perhitungan rasio likuiditas dan interpretasinya, berarti apa tujuan penulisannya? Untuk mengetahui perhitungan rasio likuiditas dan interpretasinya. Ya, jadi untuk mengetahui Perhitungan rasio likuiditas. ya. Oke, yang keempat berarti tinggal untuk mengetahui Perhitungan profitabilitas. ya profitabilitas ya. Nah, kalau rumusan masalah sudah, tujuan sudah, maka batasan masalahnya. Batasan masalah. Berarti batasan masalah biasanya kalau rasio gimana? Kan kalau kemarin kayak contoh ada yang kas kecil, berarti bisa 1 bulan, atau kalau transaksinya sedikit 3 bulan. Nah, kalau analisa rasio gimana kira-kira? Menyajikan. Kalau analisa rasio berapa tahun sih minimum? Hah? 1 tahun ya, Miss? 1 tahun kelihatan? Enggak lah. Enggak. Minimal 3 tahun ya. 3. Ya, jadi minimal 3 tahun. Jadi penulis Menyajikan membatasi masalah pada analisa rasio likuiditas mulai tahun berapa, misalnya 2018 sampai dengan misalnya. Nah, itu batasan masalah ya. Nah, tinggal outline bab 2. Ya, jadi ini kan yang kita sebut dengan bab 1 ya. Baratnya di sini ada rumusan, tujuan, sama batasan masalah.
Nah, di sini ada outline-nya. Outline bab 2. Nah, berarti outline bab 2 maksudnya isinya bab 2 tentang apa aja sih gitu. Jadi kalau judulnya analisa rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Berarti kalian di bab 2 harus cari pengertian apa dulu? Analisa dulu, Miss. Ya, jadi 2.1 cari pengertian analisa ya. Terus pengertian rasio. Ada yang masuk. Ya. Oke, pengertian analisa. Lalu yang kedua, Pengertian rasio. oke. Ada dulu ya sebelum itu ada jenis analisa. Jadi nanti ada analisa vertikal, ada analisa horizontal kan yang kemarin kalau masih ingat. Nah, baru ke rasionya ya. Ya. Oleh pengertian rasio keuangan. Nah, baru masuk ke rasio-rasionya. Ada apa aja? Rasio Likuiditas. Rasio likuiditas. Nah, tapi kan nanti di breakdown lagi ya. Contoh misalnya rasio likuiditas ini ada misalnya 1 current ratio. Oh iya. Terus ada ya apalagi asset test ratio. Tuh. Dan seterusnya ya. Nanti detail. Jadi maksud saya yang namanya outline itu, jadi kalian bukan nyari benar-benar cari pengertian analisanya gimana, bukan gitu, karena banyak yang sering salah gitu. Jadi diisi aja semua cari pengertiannya yang banyak, padahal maksud saya outline itu cuman garis besarnya aja gitu. Nah, Itu terus tuh kayak gitu, Miss, random ya, Miss, dapat judulnya, Miss. UAS ya? Iya, random. UTS dulu lah. Maksudnya itu buat UAS apa UTS? Bukannya buat ini. UTS, buat UTS, kata Miss-nya boleh. Oh, UTS sampai bab 2, kalau UAS sampai bab 5. UTS dan UAS. Bentar, rasio solvabilitas, terus apalagi tadi rasio profitabilitas ya. Nah, ini juga sama, nanti solvabilitas nanti kan dibagi, ada misalnya debt to equity ratio. Apanya? Tas Terus kecil. apa lagi ya? Tas kecil. Terus apa yang kedua? Dan seterusnya. Nah, rasio profitabilitas. Nah, seperti itu yang namanya outline gitu. Udah jelas belum? Oh, Miss, itu kan tadi bab 2-nya kayak pengertian analisa, jenis analisa itu maksudnya kita cari penjelasannya juga gitu ya, Miss ya. Jadi kayak nggak bikin usah, bab 2. nggak usah. Cukup kata-katanya aja ini. 2.1 pengertian analisa, 2.2 jenis analisa gitu. Kalau sama itunya nanti nggak cukup waktunya. Iya bener sih, Cuma Miss. berapa menit? Ya, Miss, takutnya Miss, aku takut salah informasi gitu. Terus Enggak. kalau untuk ini kan untuk UTS ya, Miss, sampai bab 2 aja ya. Nah, untuk bab untuk UASnya itu kan tadi sampai bab 5, Miss, sama juga kayak gini ya, Miss. Tapi kan nanti diacak lagi judulnya, beda-beda lagi jadinya. Aduh, mikir lagi ya, Miss. Oh, kirain nyambung, Miss. Enggak. Ya bener, kirain nyambung, Miss. Kali aja, Miss. Enggak lah, beda lagi kan. Macet-macet. Putus-putus, Miss. Iya.
apa namanya buat TA judulnya bisa berubah kan? Jadi mengantisipasi kalau ada perubahan judul. Jadi mau pakai judul apapun kalian udah bisa. Miss kan nanti kan UTS itu Ya, kan terus yang ini, nah jadi ini ya apa? Miss kan UTS itu kan UTS itu kan Suaranya nggak ada. kalau UTS itu kan judul-judulnya Ya, seandainya ada 2 orang yang sama, itu kalau seandainya itunya sama gimana, Miss? ya pasti beda lah. Kalau apa namanya? Bentar. Ya pasti beda lah kalau misalnya ini kan isinya juga beda pasti dia. Kalau misalnya sama persis kan berarti emang otaknya sama. Pasti ada dapat. Maksudnya kan kalian ada ber-20 kan nggak mungkin saya bikin 20 judul kan. Iya. Misalnya ada 10 gitu kan, A, B, C sampai J misalnya. Nah, kan pasti ada 2 orang yang sama. Nah, itu kan apa namanya? Pasti nanti ininya beda. Tata cara letaknya apa segala macamnya itu pasti beda. Nggak mungkin sama persis. Oke, Miss. Kalau sama persis berarti ada sesuatu ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, ini cuma salah satu aja. Nanti selebihnya itu soalnya itu ada 5 ya kalau nggak salah. Nah, tapi selebihnya ngambil dari PPT. Dari PPT yang saya kasih kan ada tuh kemarin. Nah, nanti ada salah satunya ya beberapa soal yang keluar lah dari situ. Jadi kalian baca-baca aja. Nah, tentang ini udah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Udah, Miss. Udah. Oke. Bisa share dulu ya. Bentar. Foto aja deh ya. Biar gampang. Ini di save. Oke, lalu yang berikutnya, apa kemarin kan udah sampai bab 2 ya. Berapa sudah mengirimkan dan sudah saya cek. Nah, ini kalau untuk bab 3 itu urutannya sama seperti contoh aja. Bentar, saya buka.
saya share sebentar. Nah, ini contohnya ya. Sudah terlihat di layar kalian? Contoh bab 3-nya? Sudah, Miss. Oke, jadi bab 3 ini nanti kalau misalnya memang yang sudah menemukan perusahaan, kalian boleh dikerjakan. Jadi bab 3 itu profil perusahaan ya. Kalau yang belum ada cukup outline. Ya tadi 3.1 sejarah singkat gitunya aja ya. 3.2 ini visi dan misi perusahaan. Jadi usahakan sejarah singkat itu minimal 1 halaman ya. Gitu. Jadi 1 halaman depan itu adalah sejarah singkat perusahaan. Nah, misalnya gini, perusahaan saya kecil Miss, nggak ada sejarah singkatnya. Nah, nggak mungkin perusahaan nggak ada sejarah singkat kan, mungkin nggak dipublish saja. Nah, kalian kan bisa melakukan interview dengan bertanya entah kepada pemilik atau kepada karyawan yang lebih lama daripada kalian. Misalnya mulai dari perusahaannya berdirinya sejak kapan, terus mungkin dahulunya lokasinya di mana, terus bisa juga kan ada perubahan nama darinya, dulunya apa namanya jadi apa sekarang, terus perusahaannya bergerak di bidang apa, nah terus produk-produknya apa aja. Nah itu bisa di sejarah singkat ya. Itu jadi usahakan kalau memang perusahaannya enggak punya sejarah singkat yang ada terpublish gitu, maksudnya yang bisa kalian lihat atau kalian dapatkan dokumennya, berarti kalian harus melakukan interview, tanya kepada perusahaan, karyawan perusahaan tempat kalian bekerja, kira-kira sejarahnya seperti apa. Nah, lalu untuk visi dan misi ini sama. Jadi kadang nggak semua perusahaan ada visi dan misi ya, gitu. Jadi kalian juga bisa ditanyakan. Jadi visinya itu apa? Nanti dibagi ada 3.21 visi, 3.22 itu misi perusahaan. Nah, visinya apa? Misinya apa? Jadi kan kalau visi itu kan ibaratnya tujuan perusahaan apa. Nah, misinya itu bagaimana caranya gitu untuk mencapai visinya itu. Gitu. Nah, lalu kalau di nomor 3 ada 3.3 ada aspek kegiatan usaha ya. Nah, aspek kegiatan usaha ini lebih ke menceritakan tentang usahanya si perusahaan. Jadi contoh misalnya mungkin dia perusahaannya bukan hanya perusahaan jasa misalnya, tapi juga perusahaan dagang gitu. Ataupun dia misalnya punya produknya banyak. Nah, kalian bisa jelasin di sini produknya. Terus gambarnya boleh, atau punya pabrik atau punya aset apa gitu. Nah, dan klien-kliennya itu bisa dijelaskan di aspek kegiatan usaha. Nah, lalu yang berikutnya ada struktur organisasi perusahaan. Nah, di 3.4 ya. Jadi ini udah baku format seperti ini gitu. Jadi udah otomatis nggak akan berubah. Struktur organisasi bentuknya gambar ya. Pasti ada gambar. Nah, lalu 3.5 deskripsi kerja gitu. Jadi deskripsi kerja ini menjelaskan tentang gambar-gambar yang ada di sini. Jadi contohnya misalnya di sini kan kalau kalian lihat mulai dari direktur utama, kita hitung ada berapa ya? 1, 2, 3, 4,
Halo? Iya Miss, kadang putus-putus suaranya. Macet Oh Miss. gitu. Oh iya iya iya. Ya, bilang aja kalau apa namanya, Miss suaranya nggak kedengeran gitu ya. Soalnya saya pikir tadi nggak ada ngomong kedengeran gitu. Jadi di sini kan lihat gambarnya ya. Jadi ini ada berapa job desk-nya ada sesuai dengan gambar. Jadi direktur utama. Nah di sini ada direktur utama, tugasnya apa gitu. Lalu ada direktur, tugasnya apa dan seterusnya. Jadi semua yang ada di tabel ini, jadi kalian harus deskripsikan pekerjaannya. Nah, gimana misalnya, Miss banyak banget nih, apa kalau struktur organisasi satu PT dibahas semua, ada 100-an misalnya. Nah, kalian kalau misalnya memang ada lebih dari 50 atau lebih dari 20, itu baiknya ambil bagiannya kalian aja. Contoh misalnya saya ada di bagian keuangan. Nah, kadang kan di keuangan ada ada staff, ada supervisor, lalu ada manajer gitu ya. Nah itu juga boleh misalnya hanya di staffnya saja, tapi dengan syarat kalau misalnya lebih dari 50-an ya gitu, ininya bagiannya. Tapi kalau misalnya cuman maksimal 20 mah nggak masalah, jadi harus dibahas semua ya gitu. Ini inti dari bab 3. Udah jelas belum? Suara saya jelas gak? Lumayan Miss, jelas Miss. Oke ya, jadi ini inti dari bab 3 ya. Nah, lanjut sedikit ke bab 4 gitu, karena nanti kita ngebahas juga daftar pustaka dan abstrak lainnya ya. Nah, di sini kalau di bab 4-nya balik lagi ke rumusan masalah ya. Jadi ingat, antara rumusan masalah, tujuan, serta pembahasan, kesimpulan, dan saran itu harus sinkron. Nah, banyak yang terkadang sidang tidak lulus itu karena salah satunya nggak sinkron antara rumusan masalah, tujuan, sama bab 4, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Jadi contohnya misalnya rumusan masalahnya ada 4, tapi tujuannya 3, pembahasannya 3, kesimpulan sarannya 4 misalnya, kan itu nggak sinkron tuh. Terus nggak sama urutannya, nggak saling terkait gitu. Nah itu bisa menyebabkan kalian sidang ulang gitu. Jadi diperhatikan baik-baik. Nah ini contohnya dia, kita lihat dari rumusan masalahnya ya. Ini ada di di grup kalian kok, saya ngambil dari grup kalian. Nah rumusan masalahnya adalah ini sama tujuannya kan dia ketentuan penggunaan kas kecil, lalu metode pencatatan, serta penyajian kas kecil ya. Jadi intinya tujuannya dan rumusannya ada 3. Pertama ketentuan, kedua metode pencatatan, ketiga adalah penyajian kas kecil. Nah jadi di sini di bab 4-nya kita cek. Nah, pertama ketentuan. Jadi 4.1-nya ketentuan. Benar ya, sesuai dengan rumusan dan tujuan. Jadi pertama tentang ketentuan penggunaan kas kecil. Maksudnya ketentuan apa? Jadi ibaratnya penggunaan kas kecil tuh aturannya seperti apa gitu. Jadi di sini PT ini memiliki sekitar 10 orang karyawan. Nah, para karyawannya bagian besar merangkap berbagai profesi. Nah, di sini langsung dipegang oleh bagian HR dan GA. Nah, ada pengelompokan dana kas kecilnya untuk apa. Nah, penjelasannya ada. Nah, itu ketentuannya. Dan bisa juga ditambahkan misalnya ketentuannya antara lain misalnya kayak kemarin ada yang nanya misalnya kas kecil saya dikasih depositnya minimal 5 juta Miss gitu, baru nanti kalau habis baru dikasih lagi. Nah itu juga salah satu ketentuan gitu. Jadi misalnya perusahaan menetapkan saldo kas awalnya
sebesar 5 juta gitu. Tapi kalau sudah habis, misal dalam 2 minggu sudah habis, langsung diisi kembali. Nah, diisi kembalinya sebesar berapa, nah itu bisa masuk ke ketentuan gitu. Jadi yang penting sinkron antara rumusan, tujuan, lalu ke pembahasan. Ini kan sinkron ya 4.1-nya. Nah, 4.2-nya tadi metode pencatatan. Jadi sama dengan rumusan serta tujuan. Metode pencatatannya dia menggunakan fluktuasi atau sistem dana berubah. Nah, jadi di sini dicek jurnalnya karena pencatatan berhubungan sama jurnal. Jadi pada saat pembentukan dana kas kecil, lalu pada saat pemakaian dan pengisian kembali dana kas kecil. Jadi usahakan kalau yang ngambil akuntansi ya khususnya, kalau nanti harus ada transaksi seperti ini gitu. Jadi ada transaksi untuk nantinya kalian membuat jurnal. Otomatis kan sebelum jurnal ada transaksi ini dulu. Jadi tanggal contoh dari 6 Januari pengisian kas kecil minggu pertama. Nah, di sini kan pengisian kas kecilnya itu sebesar 2 juta. Nah, ini tanggal 6 Januari jurnalnya kas kecil pada bank sebesar 2 juta gitu. Jadi ada transaksi lalu ada jurnal. Nah, lalu yang berikutnya, nah 4.3 atau rumusan masalah atau tujuan yang ketiga kan mengenai penyajian kas kecil. Sama juga dengan isi bab 4 kalian gitu. Jadi nanti mengenai penyajian kas kecil pada neraca sebagian PT Larondan Bakti Utama. Nah, di sini penyajian kas kecilnya tinggal di dapat nilainya berapa dari ibaratnya buku kas kecilnya ya gitu. Jadi ini ada rekapan saldo awal berapa, lalu pemakaian, lalu sisa saldo akhirnya gitu. Nah, jadi hasil akhirnya saldo akhir kas kecil adalah sebesar 1.044.090. Nah, ini pembahasan. Tentang bab 4 ini ada pertanyaan dulu? Karena nanti kalian harus menghubungkannya dengan rumusan masalah dan tujuan kalian gitu. Jadi harus buat bab 4 juga. Minimal kalau belum ada isinya outline-nya dulu. Bentar ya. Miss, kalau misalnya ya saldo awal itu kecil kan dikasihnya nih kas kecilnya kan Ulfa 3 bulan transaksi. Berarti itu jurnal sama neracanya juga dibuat selama 3 bulan itu dong, Miss, atau gimana? Maksudnya gimana? 3 bulan gimana? Kan Ulfa kemarin 3 bulan terakhir kan transaksinya, petty cash-nya. Ya, jadi itu jurnalnya selama 3 bulan gitu, Miss. Kita bikin transaksinya gitu, inputnya, bikin neraca juga. 3 bulan. Nah, sebulan udah banyak belum? Wah, sebulan banyak, Miss. kalau sebulan transaksinya banyak ya? Banyak, Miss. Kan pendapatannya kecil-kecil tapi banyak gitu. Beli-beliannya gitu. Oh, sebulan ada berapa kali transaksi? Sering sih, maksudnya kan kita suka perlengkapan sama peralatannya suka cepet banget habis, Miss. Jadi sering beli gitu, namanya kayak sabun-sabun juga kan cepet habis. Terus Emang nggak nyetok ya? Nyetoknya sebulan sekali, tapi kan langsung habis, Miss. Kadang 2 minggu sekali aja udah habis gitu. Oh ya, 2 minggu mah masih wajar lah ibaratnya. Kan kalau dalam sebulan nggak ada transaksi kan? Kenapa, Miss? Dalam sebulan nggak ada transaksi? Ada transaksi. Pokoknya yang Enggak ada dalam sebulan transaksinya ada ratusan nggak? nggak nyampe sih. Enggak kan, paling cuman
20 atau 10 transaksi gitu kan. Iya sih. Ya bikin 3 bulan berarti. Banyak juga berarti. Ya udah Miss. Nah, kan bab 4 itu inti dari tugas akhir kalian isinya harus 40 Macet-macet Miss. 30 tugas akhir. Tugas akhir kan minimal 30 halaman kali apa? Miss macet-macet. Kalau misalnya nggak transaksi ya, kenapa? Maaf Miss, putus-putus itu ya suaranya Miss. Oh, apa kan kalau bab 4 itu intinya harus 40% dari tugas akhir kalian. Berarti misal paling sedikit ya, tugas akhir kalian dari bab 1 sampai bab 5 itu kan minimal 30 halaman. Nah, kalau 30 halaman kali 40% aja berapa? 12 lembar kan? Iya, 12 lembar Miss. Ya, berarti 12 halaman nulis apa kalau misalnya nggak banyak transaksinya? Ya kan? Itu jangan sampai misalnya kamu banyakin bab 3-nya karena apa namanya? Bagiannya banyak nih, misalnya ada 30 sampai bab 3, bab 2-nya dimasukin semua teorinya. Bab 4-nya cuma 2 lembar. Nah, kayak gitu juga nggak boleh. Ulang nantinya gitu. Gitu. Jadi dua itu hanya biasanya 20%-nya gitu. Jadi ibaratnya bab 2 itu sebanyak-banyaknya ya setengahnya bab 4 pasti. Gitu. Iya Miss, makasih Miss Ya. tadi. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi dari yang lainnya? Mau nanya Miss, Boleh, silakan. kalau nggak ada struktur organisasinya gimana Miss? Kan bukan PT. Ya dibuat, Neng. Banyak kok yang nggak ada. Misalnya kayak UMKM. UMKM kan biasanya cuman ada pemilik, terus satu staff misalnya. Yang apa-apa, bikin aja sendiri. Gitu. Jadi misalnya, ini siapa, Nisa ya? Iya Miss. Ya, jadi misalnya di tempat Nisa kerja itu ada siapa aja? Mulai dari pimpinannya, terus setelah pimpinan ada bagian apa lagi, Nisa? Cuman itu doang Miss, admin sama produksi udah. Ya udah, berarti kan ada 3. Bilang aja dari atas nama pimpinannya apa, direktur, apa manajer atau pemilik atau apa? Pemilik. Oh ya udah, berarti pemilik perusahaan atau owner. Terus di bawahnya dibagi garis 2 gitu, ada admin, ada produksi. Udah gitu aja cukup. Gitu. Jadi nggak perlu struktur organisasi yang resmi, itu yang seperti saya bilang. Kan mungkin secara singkatnya juga Nisa nggak tahu kan? Ya nanti nanya. Gitu. Ya nanti sambil interview itu nggak apa-apa. Iya Miss, oke Miss, makasih. Ya sama-sama. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Miss, Oke, kalau belum ada pertanyaan, ya kenapa? Miss kan aku kan Ya. ngambilnya yang perpustakaan ya Miss ya. Nah itu untuk sejarahnya sama strukturnya itu perpustakaan itu aja atau satu sekolahnya itu Miss? Oh, satu sekolahnya, karena kan itu di bawah sekolah kan. Oh iya. Oh berarti kalau seandainya sejarahnya aku lihat dari internet ada, itu gimana Miss? Boleh ambil aja di internet. Oh gitu. Oke Miss, makasih Miss.
Iya, sama-sama. Miss, Oke, iya, kenapa? struktur organisasinya Ria kan di toko ya Miss, itu sampai ke CSO juga atau yang khusus di tokonya aja Miss? Maksudnya CSO itu apa? CSO itu pusatnya Miss. Oh, sama semua, sama pusatnya. Jadi mulai dari pusat sampai cabang-cabangnya. Oh, baik Miss, kasih. Ya, sama-sama. Gitu. Ya, apa namanya? Bentar. Nah, nanti ya, jadi nanti kalian ini kan kemarin baru sampai bab 2 ya. Nah, nanti buat bab 3-nya kalau yang sudah ada lebih bagus. Nah, kalau yang belum ada cukup outline seperti tadi ya. Misalnya 3.1 sejarah singkat perusahaan, 3.2 apa, 3.21 apa, 3.22 apa, dan seterusnya. Sama bab 4-nya. Nah, ini sebagai contoh. Jadi apa ya dibilangnya? Ya boleh dibilang antara tugas ataupun bisa juga apa formatif. Jadi ini buat contoh yang gambaran aja. Maksudnya nanti kalian pada saat UTS maksudnya udah paham atau belum gitu. Jadi ini saya kasih apa formatif mengenai yang judul tadi ya, yang outline kan tadi udah saya kasih contohnya. Nah, coba nanti saya kasih urut absennya. Nah, coba kalian kerjakan. Waktu itu saya lihat aja, oh kalian berarti udah paham gitu dari yang tadi saya jelasin gitu. Nah, tapi dikumpul malam ini juga ya, jam 9:30 bisa nggak? Apa jam 10? Bikin outline seperti yang tadi aja, rumusan, tujuan, batasan masalah, terus outline bab 2 dari judul-judul nanti yang saya kasih gitu. Sampai bab Halo, 2, halo. sampai bab 2 kan ya Miss ya? Sampai bab 2 aja. Cukup ya sampai 9:30 ya. Jam 10 lah Miss. Jam 10 Miss. Iya. Iya, dari jam 10 ya. Tapi ingat atau gini deh, tambahannya minimal biar nggak terlalu sama. Ibaratnya detail dalam arti bab 2-nya itu kan nggak perlu isinya, maksudnya nggak perlu pengertian analisa menurut ini. Nah, kalian tinggal ditambahin menurutnya aja, tapi nggak perlu ya artinya gitu, maksudnya biar jadi pembeda antara satu dengan yang lain. Kan mungkin aja kan tadi saya bilang mungkin aja ada satu judul didapat 2 orang yang sama seperti yang tadi disampaikan teman kalian gitu. Nah, nanti kalau isinya sama gimana Miss? Pasti beda kan. Nah, di bab 2-nya itu nanti misalnya dibikin lebih detail pengertian apa tadi contohnya, pengertian analisa menurut siapa, misalnya menurut Andi, pengertian analisa menurut Ratna misalnya, terus menurut siapa gitu. Nah, itunya ditambahin aja seperti itu gitu biar jadi pembeda sama yang lain ya. Itu ya. Outline. Oke, jam 10 ya. Saya kasih kalau di Google Classroom itu bisa ngirim Word gak sih? Bisa kan ya? Bisa Miss, bisa. Bisa kan ya? Bisa kayaknya Miss. Oh ya udah, ya maksud saya kasih Google Classroom biar ngoreksinya gampang, karena kalau di email kadang ada yang ngirimnya hari ini, kadang ada yang ngirimnya besok, jadi saya pusing nyarinya ya. Jadi kalau di Google Classroom kan udah kelihatan tuh, tinggal buka klik aja ke samping, jadi langsung dinilai cepat gitu ya. Itu nih saya kasih soalnya di grup, jadi batasnya sampai jam 10 malam upload di Google Classroom ya. Jangan lupa dikasih nama sama judulnya ya. Gitu, karena kan nanti dapat judulnya beda-beda. Nih saya kasih foto urut absen sama soalnya. Sebentar ya.
Miss, Beda kenapa? itu maksudnya lebih diutamain outline-nya aja, isinya nggak usah terlalu gitu kan ya Miss? Gak usah. Jangan Terus yang sama. macet-macet Miss. Halo? Iya Miss. Jelas? Terus Ya contohnya gini Rahma, yang tadi saya bilang, kalau rasio likuiditas misalnya, rasio likuiditas itu kan ada banyak tuh macamnya. Nah, didetailin aja, misalnya rasio likuiditas ada current ratio, terus ada quick ratio, ada apa asites rasio gitu. Nah kan tiap orang nanti beda-beda tuh isinya. Nah makin detail makin bagus gitu. Jadi sub-subnya itu ditambahin gitu maksud saya. oh jadi Gitu. berarti nggak usah isi tapi outline-nya itu lebih ke detail Ya. banget gitu ya Miss ya. Jadi misalnya contoh kayak sistem kan ada dokumen, lalu ada flowchart, lalu ada lagi misalnya jaringan prosedur. Nah itu kan tiap orang pasti beda-beda tuh. Nah yang sambil kamu cari-cari juga, misalnya kalau nyari sistem berarti materinya tentang apa sih? Nah ada tentang poin 1, 2, 3, 4. Nah poin-poinnya itu aja yang ditulisin gitu. Kan bisa aja teman kamu cuma nulisnya outline besarnya doang, dalamnya nggak ada gitu. Gitu. Bedanya di situ ya. Oke Miss. Udah jelas? Yang lain ada pertanyaan lagi? Berarti sebenarnya itu urutannya rumusan dulu atau Tujuan dulu itu kebalik tadi, makanya nanti saya rubah ya. Tujuan dulu baru rumusan. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, sebentar saya share ya. Duh. boleh live kan ya Miss? Boleh, iya boleh. Ini saya kasih absennya dulu sebentar ya. Saya cari absen dulu. Oh, ini ada absennya. Tapi cuma bagian.
Kalian ada 20 orang kan ya? Iya, Miss. Iya, Miss, ada 20. Iya, sebentar. Saya share. Nah, ini absennya ya. Jadi, lihat soalnya. Soalnya itu kan ada A sampai J. Nah, jadi tinggal yang nomor urut absen 1 sampai 10 berarti A sampai J ya. Nomor 1 yang A, nomor 2 yang B, nomor 3 yang C, nomor 4 yang D, nomor 5 yang E, nomor 6 yang F, dan seterusnya. Nah, begitupun juga sama urut lagi dari nomor 11 sampai 20 itu berarti nomornya A sampai J ya, gitu. Udah jelas? Jelas, Miss. Coba cek. Siapa ya? Ufa deh, Ufa. Ufa berarti ngerjain yang nomor apa, Fa? Yang J ya, Miss. Ufa. Ya, yang J, benar ya. Jadi Ya. Ufa ngerjain yang J. Terus coba Rahma ngerjain yang mana, Rahma? Yang F, Miss. A, B, C, D, E, F. Iya, F, Miss. Yang 6. Aku 16. Ya, betul ya. Seperti itu ya. Gitu. Nanti saya kasih link Google Classroom-nya sebentar ya. Oke, selamat mengerjakan sampai jam 10. Jangan lewat waktu ya. Dari tambahin tuh. Insyaallah, Kenapa Miss. Irsyad? Ada yang mau ditanyain Irsyad? Baru kedengaran suaranya. Insya Allah, Miss. Saya bilang insya Allah. Oke, oh insya Allah. Amin, alhamdulillah ya. Oke, sebentar saya kasih linknya. Selamat mengerjakan ya. Oke, boleh live dari Jimit ya. Terima kasih. Makasih, Miss. Assalamualaikum. Ya.